Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya, mudah-mudahan waktu kita bisa bermanfaat untuk isi kebaikan. Di samping innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman yang insyaallah nanti kelak ya kali yaumil akhir masuk golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan risalah ajarnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, dengan kondisi dingin, ya, hujan, kita masih bisa istiqomah melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan diri kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disehatkan lahir batinnya, ya, dan rezekinya lancar serta berkah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita selalu dekat dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat yang akan selalu menemani dunia dan akhirat. Dan jelas di surat As-Sad jelas disampaikan, kitabun anzalna ilaika mubarakah. Al-Quran diturunkan penuh dengan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, kita merojah dulu di surat Al-Adiyat, ya, surat Adiyat. Al-Adiyat. Ayat 599. Ya, ketemu? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Alhamdulillah, merojah surat Al-Adiyat, ya, mudah-mudahan ya mendapatkan pahala ya yang begitu besar, ajrong kabira, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Oke, untuk malam ini ya materi bahasan masih di tafhim ya, tafhim tarkik ya, yang masih di materi tafhim, artinya menebalkan suara ya. Yang kemarin yang pertama adalah huruf-huruf yang ditafhimkan adalah huruf-huruf al-isti'la ya, huruf-huruf yang terangkat lidahnya ke langit-langit ya. Tingkatan tafhim ada yang kuat juga. Jadi ada tafhim yang kuat, ada tafhim yang agak ringan ya, jadi tafhim yang kuat ya. Jadi huruf-huruf al-isti'la yang jumlahnya sebanyak 7 huruf ya, yaitu huruf kha, huruf so ya, huruf ba, huruf gha, huruf qa, huruf ta, huruf dha. Nah, itu huruf-huruf al-isti'la. Jadi huruf-huruf yang ya, pembacanya adalah tebal ya, dengan suara yang tebal. Nah, tafhim ya. Karena si huruf al-isti'la ini adalah huruf-huruf yang termasuk al-itbaq. Sebagian dari 7 itu ada huruf-huruf al-itbaq, huruf-huruf yang lengket. Jadi pengucapannya pun ya di samping terangkat lidahnya ke atas ya dengan tafhim yang kuat ya, apabila harokat sebelumnya adalah fathah dan domah. Ya. Ada juga yang tafhim yang agak ringan gitu kan. Ya, yang ringan ya, jadi
apabila si harokatnya itu di kasroh. Nah itu, jadi huruf al-istila yang terangkat. Nah, tapi sebelumnya baik apakah itu di kasroh secara atau disukun, tapi dengan harokatnya harokat kasroh yang di bawah huruf. Itu yang tafhim yang ringan, gitu kan. Ya, sama pengucapan huruf yang al-istila apabila di fathah dan di kasroh, ya jelas, ya, dan itu pun harus betul-betul kuat dan sempurna. Ya, apabila huruf itu di kasroh, maka tetap sifat tebalnya ada, tafhimnya, sifat al-istilanya ada, terangkat, tapi nggak begitu berat, nggak begitu kuat, tapi agak ringan. Untuk suratnya masih lanjutkan saja di Al-Zalzalah saja. Ya, kemarin baru setengah ya. Dituntaskan saja ya. Tuntaskan saja biar tuntas lah ya. Gitu. Biar tuntas, biar beres di surat Al-Zalzalah ya. Ya, ambil saja di ya ayat yang keempat kemarin itu ya. Ya keempat ya. Ya oke, yang empat ya. Yang di yaumi ya. Langsung ya di ayat ya di yaumi langsung saja ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, 1 2 3. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di ayat yang keempat ini ya, pertama di yau. Yau adalah harpulin, harap lin, artinya huruf ya, huruf yang lembut, huruf yang elastis ya, yang lunak, fleksibel ya bahasa-bahasanya. Jadi enggak yau, yau agak diayun ya. Gitu. Kalau dulu ada sebutkan juga huruf mad gitu kan, madlin gitu kan, huruf mah ya. Yang ditelusuri bahwa ya tidak mad ini mah gitu kan, tidak mad. Karena syarat mad itu adalah huruf al-jauf yang 3 dengan double syaratnya gitu kan. Huruf al-jauf itu huruf mad domi kan, huruf alif a hanya 2 a gitu kan, jadi a gitu. A jadi a, yang wau u jadi u, yang iya i jadi i, itu adalah huruf-huruf al-jauf masuk huruf mad tabi'i yang menjadikan panjang gitu. Kalau yau ada 2 huruf yang berbeda antara a sama u atau a sama i, au, ai. Nah, jadi huruf harpulin adalah huruf 2 ya, wau dan iya yang di fathah, yau atau yai. Jadi harpulin bukan madlin ya. Bisa juga kalau jadi madlin, nah itu kan kalau diwakofkan, berhenti baik setelah wakof mutlak, wakof asli ataupun dengan diwakofkan. Seperti yaum, nah, boleh jadi madlin gitu ya, yaum gitu kan. Nggak habis napasnya yaum, aduh nggak habis napasnya, nggak mungkin segitu ya. Jadi itu yang yauma, nah, yauma huruf asyafatain, yauma yaku naon yauma lari ke apa, ke Korea yauma, sama-sama yaum. Yauma ya, yauma i ya,
ma'asa. Yauma'i, awas ya, ada kandungan ma'i. Itu kadang-kadang ya, jadi betul-betul harus pakai rasa. Mate ya huruf-huruf ngirung gitu kan. Ke bawah ngirung ke bawahnya. Yauma'i, bukan yauma'i, ada tanggungnya nggak di bawah. Yauma'i, masih di hidung ya. Ketikan ke bawah karena si alif atau hamzah itu ada di bawah aksol i, yauma'i, bukan yauma'i. Yauma'i, jadi nggak mau merubah lah ini kan. Jadi pengen ringan lah bacaan teh. Yauma'idzin anjir antara bi anna rabbaka hala yauma'idzin yasturun. Nah itu kan ngegeriem gitu kan. Nggak mau capek lah, nggak mau beban gitu kan. Nggak mau beban yang penting baca itu kan. Yauma'idzin, jadi ngegeriem Islam ngosom. Nggak mau beban huruf pengucapan gitu kan. Jadi itu tidak bermakhraj gitu kan. Makhraj itu kan dibagi-bagi gitu kan, baik secara al-halqunya yang dibagi 3 tahap, 3 tingkatan gitu kan. Ada aksal halqi, wastal halqi, adnal halqi. Juga awalnya dengan bentengnya adalah al-jauf ya, benteng pertama ya. Benteng terakhir adalah al-khayshum, rongga hidung. Harus membedakan antara al-jauf sama al-khayshum, antara ngirung dengan jelas-jelas vokalnya a, i, u, atau yang ngirung yang ke hidung. Nah itu harus jelas-jelas kuat untuk membedakannya. Nah, ada lisan pun kan dibagi dari 17 dibagi 5 ya. Itu ada aksal lisan, ada adnal lisan, ada wastal lisan gitu kan, ada torful lisan, ada safatul lisan gitu kan. Jadi dibagi 5 itu kan. Tempatnya jelas ada gitu kan, di atas, di ujung, di bawah, di tengah. Jadi harus jelas gitu kan. Nah, dia harus sampai begitu rasa gitu kan. Harus pakai rasa gitu. Supaya nikmat kedengarannya ya. Gitu kan. Yauma idzin nah, zing ya, yauma idzin za, ingat ya, adalah huruf za yang ujung lidahnya dikeluarkan, digigit ya, ya sama dengan sa, za, zing. Yauma idzin, nah di situ adalah ingat ya, al-khayshum masuk kepada hukumnya ikhfa ya, ikhfa aqrab bisa. Yauma idzin boleh gitu kan. Kalau ke nun juga boleh, monggo ya. Yauma idzin boleh ke nun juga ya. Nah, tapi yang penting al-khayshumnya ada gitu. Al-khayshumnya ada. Itu ada ya juga yang pernah protes, Ustadz kenapa ke nun itu kan ikhfa, nun mah tu izhar ya. Kalau bacanya yauma idin tu hadits, salah, sama juga yauma idin tu haditsu, sama aja, walaupun ke eng juga kalau nggak ada khayshumnya gitu kan. Jadi bukan masalah nun dan engnya gitu kan. Ada ya harus sama yauma idin tu hadits, yauma idin tu hadits, bukan masalah nun dan engnya gitu. Karena di ikhfa itu ada kandungan, qaidahnya ada kandungan izhar gitu kan. Di qaidah ikhfa itu ada kandungan izhar gitu kan. Arti izhar itu adalah nun gitu kan. Tapi al-khayshumnya, jadi al-khayshum itu bisa kena al-khayshum minimal 2 itu. 2 apa? 2 harokat. Masuk ke al-khayshum 1 harokat masih bisa khayshum gitu kan. Nah, tapi kalau 2 mati, apalagi 3 nggak bisa khayshum. Nah itu kesempurnaan untuk ikhfa. Nah itu harus minimal 2 sampai 3 harokat gitu kan, baru sempurnalah gitu. Jadi mau yauma idzin
itu tinggal jerik gitu kan. Maka ifa dibagi-bagi, ada ifa akrob itu, ifa akrob, ifa abad, ifa ausat itu. Didekatkan kepada hurufnya. Boleh gitu. Ada tangguh ya, samarkan aja, maka ifa disebut samar. Samar we semuanya gitu. Nah, itu fleksibel. Gitu. Oh iya jadi. Ya juga gitu kan. Jadi jadinya protes, dikasih ilmu, oh iya ya. Terima kasih Ustaz gitu kan. Jadi ya protes, kenapa ya umat itu pernah juga dikeenunkan kalau menghadapi ta, dal, to, yang 3 kan huruf lisan itu gitu kan. Boleh ke nun karena nun huruf lisan, nun, ta, dal, to sama. Yauma idzin tu amasnya ada tuhad ya tuha awas hati-hati haknya itu wastal halqi tuha hahi hubah tuhad. Nah yauma idzin tuhaditsu tuha hati-hati ya tuhaditsu thu ya lidahnya dikeluarkan, jangan tuhadi, awas hati-hati tuhadisu, titik 3, nah itu kan tuhaditsu bukan nah ini yang masuk kepada materi di sini adalah di kha ya tafhim, karena huruf al istilah ditebal di tafhim itu kha ya, kha-nya so do yang o-an itu tafhim ya. Tuh. Al istilah bukan meringis nah itu ya. Nah, ini, jadi surat-surat yang kita kenal ya mungkin dipakai ya disempurnakanlah ya. Hak tilawati, berikan haknya. Tadi ya. Jadi alladzina atlainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, berikan haknya, kesempurnaannya. Ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman. Wa may yakfur bihi, ya, apabila mereka ingkar gitu kan. Ya surat Al-Baqarah 1:2. Wa may yakfur bihi, apabila mereka ingkar kepada Allah ya. Ingkar. Jadi tidak menggunakan bacaan Quran dengan ini hak Allah, bukan hadis Quran. Nah, itu kan 121 surat Al-Qur'an. Itu hak ya. Yu'minuna bihi ya itu. Wa may yakfur bi faulaika humul khasirun. Maka mereka orang rugi. Orang yang rugi kan gitu. Khasirun. Bisa ngecik kopi. Nih, aduh ngahali ya. Gitu. Apa ya ini tulang ciling nih kopi. Jadi mereka orang-orang yang khosirun, orang yang rugi ya. Rugi bacaannya, ngedapatkan pahala. Banyak baca Quran tapi banyak rejectnya gitu Pak. Kalau produksi mah nggak menguntungkan nih, merugikan ya. Produksi itu gitu kan sama kan gitu. Di bacaan Quran kita pun sama ya. Gitu. Hanya sampai di tenggorokan gitu kan. Pengucapan apa gitu. Nggak paham karena kita kan bukan orang Arab, jadi harus betul belajar sesuai dengan Arab karena pengucapan beda, sa itu beda maknanya gitu. Jadi itu yang perlu kita terus ya belajar, berlatih dan berlatih pengucapan huruf di mana letak ini tempatnya gitu kan. Jangan sampai antara za sama za disamakan gitu kan, itu al-lazi itu di Al-Fatihah gitu kan. Jangan sampai al-lazi bukan al-lazi gitu kan. Itu digali terus, diperbaiki Al-Fatihahnya karena wajib di setiap Al-Fatihah itu wajib. Nah, bacaan pun harus betul-betul pasti al-lazi dikeluarkan lidahnya karena pasti beda maknanya gitu kan. Rusak kalau tidak sesuai dengan ya makhraj dan sifatnya. Jadi bukan meringis, bukan barha tapi nah, itu kan di samping ya dia itu ada al-istilah harus naik ke atas kan langit gitu kan. Ya, otomatis dengan si istilah di lidahnya naikkan ke langit-langit atas dan dia pun termasuk huruf di pembacaan adalah tafhim gitu kan. Makanya ada tafhim, tarkik,
Ya tafhimnya di sini gitu kan. Tebal pengucapan. Bukan meringis. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Kembali ke bukan Nah, ini pengucapannya. Setiap kho ya, baik masuk ke kho, mati ke so, mati ke bo, bukan ad. Ya, dia ada kesamaan. Ya, gitu. Ya, kalau seandainya masuk ke sa, as bisa aja berubah jadi ke sin. Gitu kan. Ad bisa aja ke dal pada al. Nah, itu kan betul-betul ya. Ak bisa aja ke kop atau ke kap, ak pada ko ak. Nah, ko apa itu mantul gitu kan. Nah, kalau di sukun at, bisa aja ke ta padahal bukan ta po, al po. Nah, itu kan. Di al bukan za, itu makzo al. Kalau di sukun, nah itu jadi makhraj dan sifatnya betul-betul. Karena dia ke tafhimkan al istilahnya. Karena di tafhim ada kandungan istilah huruf istilah yang 7. Kho, so, do, to, do, go, bukan enggak masuk ya, go, go yang masuknya. Yang o-an aja. Yang 7. Adalah kho, so, do, go, ko, po, do. Nah, itu huruf al istilah yang harus ditafhimkan, ditebalkan. Akhbaraha. Ya, 1, 2, 3. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yo, bi anna rabbaka awhalaha. Lanjut saja kita bahaskan di yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. 1, 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ini yang di ayat yang ke-6 yang paling masuk ke pembahasan materi ini adalah di yas. Nah, jangan yas. Nah, nanti tadi kan. Kita awas hati-hati. Yauma idzi yas. Nah, kan kalau kita dihafal kan yas apa ya gitu kalau kita. Yas turunan. Kan nggak tahu gitu. Banyak kan orang yang menghafal dengan huruf nggak tahu gitu kan. Apa hafal cangkem teh gitu kan. Kayak diri kecil tinggal ngapalin gitu. Pasti huruf apa? Yas huruf so atau huruf sin. Nah, gitu kan bisa yas. Kan nggak jelas. Yas bisa aja so, bisa aja sin gitu kan. Ya, yas. Nah, makanya yas ditebalkan di yauma idzi yas. Bukan yas. Bukan meringis. Nah, tidak masuk secara tafhim nggak tebal. Al istilah pun dia tidak terangkat lidahnya. Yas. Yauma idzi yas. Nah, itu masukkan, angkat lidahnya ke atas, ke langit-langit. Itu adalah huruf-huruf yang berkaitan dengan al istilah dan bab tabhim ya. Bab tabhim yang harus dibaca tebal. Yauma idzi tahan, ya itu. Tahan kait gombikuna, masuk juga al khaisum. Yes, itu harus betul diperhatikan ya. Tadi di ayat keempat bukan ya. Ya, itu masih kan kho. Ya, tapi kalau di ayat yang ke-6 bisa masuk ke sin kalau tidak di al istilahkan. Ditebalkan, ditafhimkan. Yes. Ke sin ini mani. Itu kan gitu. Yang tahu ya jelas dia tidak masuk kepada makhraj ya. Yas di o
ya istilahkan angkat kas. Yasdurun tahan nasu ashtatal. Masuk ayat dalam gombilaguna. Liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, 1 2 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ayat ke-7 penekanannya ya masuk tafhim ada khai. Nah, itu kha huruf al istilah yang harus ditebakan. Khai ya udah secara dominan ya jelas kan. Kha ma tab kha akan berubah ya. Ya, masuk 8 terakhir agar tuntas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah sudah masuk Isya. Mudah-mudahan ya kajian di malam ini tafhim ya, mudah-mudahan untuk menguatkan tilawah kita lebih baik dan pahala pun lebih baik ya. Kita sama-sama istighfar alhamdulillah kifatul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.